Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Infusion Learning. Ini masih UTBK series tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli 2020 ini akan dilaksanakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu nanti selama tanggal 5 sampai 12 Juli itu setiap harinya akan ada 4 sesi, kecuali di hari Jumat itu hanya akan ada 2 sesi. Nah, itulah kenapa kami dari Infusion Learning akan mencoba setiap hari membahas soal-soal yang berkaitan dengan tes potensi skolastik. Insya Allah apa yang kami sajikan ini bermanfaat saat adik-adik mengikuti UTBK. Oke, nah untuk kali ini yang akan dibahas adalah pola bilangan. Oke, jadi pola bilangan ini itu umumnya terdiri dari deret 1 tingkat maupun deret 2 tingkat. Oke, jadi umumnya yang muncul itu 1 tingkat dan 2 tingkat. Nah, untuk deret 1 tingkat itu ada yang bentuknya satu pola saja. Contohnya, jadi satu pola itu kalau misal kita punya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya ya. Oke, kemudian masing-masing suku ini itu punya selisih. Oke, kita sebut beda ya. Ini ada selisihnya, ini selisihnya. Nah, selisihnya sama, itu satu pola namanya. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya dua pola. Jadi dua pola itu kalau kita punya U1, kita punya U2, kemudian U3, U4, U5, U6, U7, ini sampai U8 ya. Ya, supaya jelas nanti. Nah, untuk dua pola ini jadi dia akan melompat. Jadi dari suku pertama dia melompat ke suku ketiga, itu nanti ada selisihnya. Oke, itu beda 1. Kemudian dari U3 ke U5 itu juga beda 1. U5 ke U7 itu juga beda 1. Nah, untuk U2 dengan U3 ini juga punya beda. Kita sebut B2. Oke, oh salah ya. Maksud saya U2 ke B2. Oke, kemudian U4 ke U6 itu bedanya 2, U6 ke U8 juga bedanya 2 gitu ya. Oke. Nah, untuk tiga pola itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Oke. Nah, dari dia melompat sebanyak 2 kali. Jadi dari U1 langsung menuju ke U4. Ini selisihnya kan tinggal ditambah 2 gitu ya. Jadi dari 11 kalau ditambah 2 hasilnya 13. Terus 13 kalau ditambah 2 itu juga hasilnya 15. 15 ditambah 2 hasilnya 17. Oke. Nah, kalau dari suku yang kedua dia lompat ke sini itu bertambah 1. Oke. Dari 15 ke sini itu bertambah 1. Oke. Jadi dari sini ke sini itu juga nanti bertambah 1. Oke, bertambah 1. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti kita bisa dapat jawabannya. 16 tambah 1 hasilnya 17. Oke, sekarang yang ini. Yang ini itu berasal dari sini ya. Lompat 2 kali berarti 18. 18 ke 15, 15 ke 12. Oke. Dari 12 ke 15 itu kan ditambah 3. Dari 15 ke 18 itu ditambah 3. Nah, berarti dari 18 ke sini itu juga harus kita tambah 3. 18 tambah 3 berapa? 21. Ya sudah, berarti dua bilangan berikutnya adalah 17 dan 21. Nah, itu untuk soal 3 pola. Selanjutnya untuk deret 2 tingkat, deret 2 tingkat itu jadi kalau misal saya punya ini ya, saya punya U1, kemudian punya U2, punya U3, kemudian punya U4, punya U5, punya U6. Oke. Nah, jadi ini untuk yang satu pola tapi 2 tingkat. Jadi ini kita punya beda 1. Ini beda 1 karena satu pola ya. Oke. Beda 1. Beda 1, beda 1. Tapi bedanya ini dengan bedanya ini itu juga membentuk pola sebenarnya. Itu ada selisihnya. Selisih yang sama. Misal B2.
Jadi dari masing-masing B1 ini sebenarnya itu dia punya pola juga ya, yang dibentuk dari B2. Nah, ini dia namanya 2 tingkat. Itu. Mudah-mudahan sampai di sini paham bedanya. Mungkin supaya lebih paham kita masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi soal yang pertama ini seperti ini. Nah, yang ditanyakan kan saya selalu mengatakan bahwa kita bergerak dari yang ditanyakan. Kita cari yang ini. Oke, yang ini kan berkaitan dengan bilangan-bilangan yang ini. Saya selalu mengerjakan pola bilangan itu memperhatikan yang seperti ini. Saya cari dulu ada tidak polanya. Oke. Nah, kalau dari 8 ke 16 ini kira-kira diapakan 8 supaya dapat 16? Ditambah 8 oke boleh. Kalau 16 ditambah 8 benar enggak? 32. Oh tidak. Kalau begitu kita cari lagi diapakan 8 supaya dapat 16. Oh, ternyata kita bisa kali 2. 8 kali 2 16. Oh benar. Kita coba. Benar enggak 16 dikali 2 hasilnya 32? Oh iya benar. Kalau begitu untuk memperoleh bilangan ini kita tinggal kali 2. 32 kali 2 berapa? 64. Oke. Lihat pilihan jawabannya. Ada enggak yang depannya 64? Ada. Sudah selesai jawabannya. Ini enggak perlu dicari, enggak masalah. Oh, tapi bagaimana kalau ada 2 yang 64? Oke, berarti kita lihat pola yang ini lagi. Ini ke sini berapa? Oh, ini ke sini ternyata dia dibagi ya. Dibagi 2. Betul ya? Oke. Ini ke sini, oh, dia dibagi 2. Berarti ini ke sini juga dibagi 2. Hasilnya berapa? 8. Oke, memang sudah benar jawabannya A. Begitu. Aman ya? Mudah? Oke, biar paham. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Oke. 9, 9, 9, 6, 9, 3. Yang ditanyakan adalah 2 bilangan berikutnya. Oke, tadi saya mengatakan saya selalu bergerak seperti ini ya. Ini yang paling pertama saya periksa. Selalu seperti itu. Kalau saya ya. Saya cari dulu. Ada enggak polanya? Oke. Oh, ternyata ini tetap ya. Kalau kita lihat ini ke sini, oh berarti kita bisa duga. Ini nilainya 9. Yang mana yang ada 9-nya? Ya sudah C. Selesai jawabannya. Terus bagaimana supaya kita bisa dapat nilai di sini? Kita coba cari polanya ini. Dari 9 ke 6 itu bagaimana kira-kira? Oh, kita bisa kurangi dengan 3. 6 dikurang 3 berapa? 3. Oh ternyata ini kalau dikurang 3 hasilnya 0. Benar kan jawabannya? Iya, jadi pola-pola bilangan itu ya kurang lebih seperti itu ya. Biar paham lagi kita pindah ke soal berikutnya. Nah untuk soal ini yang ditanyakan adalah bilangan yang di tengah. Kalau 2 soal sebelumnya itu yang ditanyakan 2 angka setelahnya atau 2 angka berikutnya. Oke, sama kita cari polanya saja. Kalau ini dia berkaitan dengan yang mana? Oke, bisa kita pasangkan dengan ini dengan ini kan begitu ya. Oke, ini ke sini ada enggak polanya? Harus sama polanya ini ke sini gitu. Oke. Nah, untuk yang ini kan bilangan yang ini berkaitan dengan yang di sini ya. Oke. Ini 18 supaya jadi 20 diapakan? Kita bisa tambah 2 begitu ya. Benar ya? Oke. Ini ke sini kita tidak tahu. Ini ke sini juga kita belum tahu. Oke, tapi bisa kita duga. Bisa kita duga nilainya. Oke. Saya mulai dari sini dulu. Kalau ini bertambah 2, nah, saya coba ini saya tambah 2. Oke. 20 tambah 2 berapa? 22. Ada enggak jawaban 22? Oh, tidak ada. Berarti bukan ditambah 2. Ya, kalau begitu kita coba tambah dengan 4 gitu ya. Oke, kita coba tambah dengan 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 tambah 20 berapa? 24. Ada enggak yang pilihan jawabannya 24? Ada. Berarti ini enggak mungkin benar. Yang mungkin itu hanya C, D, dan E. Oke, supaya yakin jawaban yang benar itu C, D, atau E, berarti ini harus kita cari gitu ya. Oke, kita coba dari sini. 16 ke 24 itu diapain sih? Ditambah berapa ini ya? Kira-kira, oh ditambah 8. 8 itu benar nggak 2 pangkat 3? Oke, kenapa saya pakai 2 pangkat 3? Ini kan ternyata tadinya 2 pangkat 1, terus bertambah
setelahnya itu 2 pangkat 2. Nah kalau ini 2 pangkat 3, saya bisa duga ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1 tambahannya. Nah kita coba kalau begitu ya. Nah benar enggak kalau ini dari sini ke sini ditambah 4, itu dari sini ke sini ditambah 2 bilangannya sama. Nah begitu. Kita coba 10 tambah 2 berapa? 12. Oke, 12 ditambah 4 16. Oh ternyata benar. Ya sudah, berarti jawabannya C. 12 dan 24. Mudah-mudahan paham ya. Soal ini tidak terlalu sulit menurut saya. Oke, biar lebih paham lagi soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, kalau ini kan bisa langsung kelihatan ya. Jadi untuk mengerjakan soal-soal pola bilangan itu kita harus sering-sering melihat soal. Jadi contoh ini 4. 4 ini kan saya bisa peroleh dari 2 pangkat 2 gitu ya. 9 ini bisa saya peroleh dari 3 pangkat 2 ya, benar ya. 16 ini dari 4 pangkat 2. 25 ini dari 5 pangkat 2. Ya sudah, berarti ini gampang. Tinggal saya cari 6 pangkat 2. Kenapa? Karena ini berurutan berpangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Selesai, jawabannya A. Ya. Jadi memang kita perlu banyak latihan dan melihat soal gitu ya. Jadi pola bilangan itu polanya banyak modelnya. Nah, tergantung kita sering melihat soalnya atau tidak. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini kalau diperhatikan ini bilangannya semakin besar, tapi sekali lagi kita bergerak dari yang ditanyakan ya. Ini yang ditanyakan. Oke, ini bisa jadi pasangannya begitu ya. Selalu saya menganggap soal itu ini dia selalu minimal 2 pola lah. Jarang sekali soal itu satu pola seperti soal sebelumnya, seperti soal ini. Ini sebenarnya satu pola ya. Ya, ini sebenarnya satu pola. Oke. Ini soal 2 pola, saya selalu menganggap soal seperti itu. Ya kita coba saja dari 3 ke 7 ini itu kan ditambah 4 ya. Oke. Dari 7 ke 13 ini ditambah berapa? Ditambah 6. 13 ke 21 ini ditambah berapa? Ditambah 8. Kan kelihatan polanya. Oh, ini kan kelipatan 2. 4, 6, 8. Ya sudah, berarti ini mungkin ditambah 10. Kita coba 21 tambah 10 berapa? 31. Ada enggak 31? Ya sudah, berarti itu jawabannya. Kalau saya sih memilihnya begitu. Ya, artinya soal berikutnya ini sudah tidak berpengaruh. Gitu. Oke. Jadi kalau ini juga mau dianggap sebagai soal deret 2 tingkat juga bisa. Ini kan bertambah 2 gitu ya. Ini bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Jadi kalaupun misal ada bilangan di sini, jadi kalau ditanyakan ini 31. Oke, ditanyakan soal yang ditanyakan bilangan lain di sini. Nah, ini tinggal kita cari. Ini ke sini selisihnya berapa? 15 ya. Oke. Ini ke sini selisihnya berapa? 20. Ini ke sini selisihnya berapa? 25. Ya sudah, berarti bilangan ini ke sini itu kemungkinannya ditambah 30. 64 tambah 30 berapa? 94. Jadi kalau misal nanti ditanya 2 bilangan berikutnya sudah 31 dan 94. Tuh. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini saya selalu bergerak sekali lagi dari sini ya. Oke, ini selalu saya berikan kotak, ini jadi perhatian ya. Oke, saya selalu menganggap soal sekali lagi itu 2 pola. Jadi saya perhatikan 2 polanya. Oke, ini ke sini ditambah 3 gitu ya. Ini ke sini ditambah 5. Ini ke sini ditambah berapa itu? 7. Ini ke sini pertanyaan ditambah berapa? Ini kan kalau ini ke sini ditambah berapa? 2. Ini ke sini ditambah 2. Berarti untuk memperoleh di sini berarti saya harus tambah 2. Berarti tambah 9. 18 tambah 9 berapa? 27. Oke, jawabannya C. Kalau mau pakai cara lain bisa juga begini sebenarnya. 2 pangkat 1 tambah 1, benar ya? Terus ini 2 pangkat 2 tambah 1, itu 5 ya. Oke. Terus 2 pangkat 3 enggak bisa ya. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti harus dikurang 1. Ya, berarti
Ini tidak bisa begini. Coba kalau 1/2 tambah 2, 3 ya. Oke. Terus 1/1 atau 2 pangkat ya. Kita coba 2/2 ditambah 2 berapa itu? 6 ya. Ya berarti tidak usah lah. Yang ini sudah cukup. Berarti dia soal 2 tingkat. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini saya hanya ingin menemukan ada enggak pola lain selain yang di atas itu. Nah, kalau ternyata susah menemukan, ya sudah, apa boleh buat. Kalau ada yang mau menganggap ini soal satu pola, ya agak susah juga ya, karena ini kan tambah 4, ini kurang 1, oke masih masuk. Ini tambah 6, ini kurang 1, oke lah, berarti ini bertambah 2. Ini ke sini ditambah berapa? Tambah 6. Ya kan? Berarti polanya sudah berubah. Ini ke sini bukan lagi kurang 1 tapi tambah 1. Berarti cukup temukan pola yang ini untuk dapat jawaban soal seperti nomor 6. Oke, soal selanjutnya. Ini adalah pola huruf ya. Jadi pola huruf itu sebenarnya mirip-mirip dengan pola angka. Jadi ini saya masukkan ke dalam pola bilangan. Ini kan bisa kita lihat ya. Ini kan huruf B, D. Sebenarnya itu kan ada huruf berurut B, C, D. Tapi ini hilang. Tinggal B, D. Terus habis D itu kan E, F, G. Itu. Terus H, I, J, K. Terus L, M, N, O, P. Nah, coba perhatikan, semua huruf yang di tengah EG itu hilang. IK, J-nya hilang. NP, O-nya hilang. Nah, kalau diperhatikan ini setelah D itu kan langsung setelah D kan sesuai abjad itu memang E, berarti tidak ada huruf yang hilang. Setelah G itu harusnya H, tapi soalnya langsung I, berarti satu huruf hilang. Nah, setelah K itu kan harusnya LM, tapi di sini langsung N, berarti 2 huruf hilang. Kalau begitu, nanti di sini QRS ini akan hilang 3 huruf. Berarti T, U, V, huruf U-nya hilang. Jadi setelah huruf yang pertama, huruf berikutnya hilang. Berarti jawabannya TV. Ada enggak jawabannya? Jawabannya A. Selesai soalnya. Ya. QRSTUV ya, TV. Oke. Aman ya? Soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita bikin lagi abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Nah, gitulah ya. Oke. C-nya hilang. Oke. E-nya hilang. Tuh. H-nya hilang. Berarti 2 hilang, gitu ya. 2 hilang. Ini yang hilang J-nya. Oke, berarti setiap satu huruf setelah koma itu hilang. KL 2 huruf, M-nya hilang. Gitu ya. Nah, ini hilang satu huruf, PQ 2 huruf, ini hilang. Berarti ini hilang 2 huruf, ini hilang. Jawabannya UVX. UVX. Ya sudah, jawabannya E. Oke, udah ya. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini seperti soal angka yang tadi, ada yang tetap sepertinya. Ini itu tetap. Berarti tapi kan itu tidak diperhatikan sebenarnya. Yang dicari adalah ini. Nah, yang duluan, yang mana sih duluan, R atau U? P, Q, R, S, T, U. R duluan. Nah, dari U ke R ini dia lompat mundur itu berapa kali? R, S, T, U 3 kali ya. Berarti ini ke sini itu dikurang 3. Oke? O, P, Q, R ini juga berkurang 3. Nah, berarti ini mundur 3 huruf sebelum O. R, P, Q, R, S, T, U, O, P, K, L, M, N, O. Nah, berarti L ya harusnya. Jadi 3 huruf sebelum. Kalau bingung bikin saya begini.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U tuh ya. Ini lompat ke sini dah, ke R, R-nya lompat ke O, berarti O-nya lompat ke L ya. Berarti jawabannya A. Selesai, mudah sekali. Soal berikutnya, oke, jadi ini sebenarnya soal pola bilangan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke, kita perhatikan ya, ini bilangannya 4, 12, 16, kita cocokkan saja dengan bilangan di sebelah. 4 dengan 12 ini hubungannya apa sih? Kira-kira 4 kalau saya kali 3 hasilnya 12, benar ya? Oke, 16 kita ini namanya coba-coba, kali 3 itu berapa? 16 kali 3, 3, 4, 8. Oh benar, berarti 12 ini untuk cari X-nya berapa itu tinggal kita kali 3. 12 kali 3 berapa? 36. Berarti bilangan di sini itu sama dengan 36. Jawabannya deh, gitu. Mudah ya? Jadi soal-soal pola bilangan kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi soal-soal pola bilangan. Setelah ini kita akan belajar pola gambar. Tetap subscribe, tonton, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.